Halo semuanya, selamat datang di channel NFT Gaming Indonesia. Hari ini kita akan membahas 3 game NFT yang aku mainkan yang Zong, teman-teman. Tapi sebelum kita bahas, kita lihat dulu ya. Kita punya ini Hero Rescue sudah 9 nih teman-teman. Ini tanggal berapa nih? Ini tanggal 8 November jam 1 ya. Aku sudah 9 nih. Yang belum subscribe tolong bantu subscribe dan di like. Nanti kalau sudah 200 kita akan buka sama-sama Hero Rescue ya teman-teman semua. Oke langsung aja ya. Jadi yang paling pertama aku mainin nih yang Zong itu adalah Epic Hero namanya teman-teman. Nah ini websitenya tampilannya seperti ini. Kita launch game. Nah jadi dia ada Demi Hero sama ada namanya Genesis ya. Saya rasa ini Zong karena pertama-tama dia punya gas fee terlalu mahal. Karena yang aku beli nih, aku belinya Hero Demi Hero ya, bukan Genesis ya. Jadi dia ada dua tipe hero. Satu Demi Hero, satu lagi Genesis. Mana Genesis ya? Nah ini Genesis. Nah Genesis sama Demi Hero. Nah ini Summon Hero coba ya. Nah, ini ongkosnya 650 Epic Hero satu chestnya. Nah, tapi nanti untuk buka ini masih butuh Thorium namanya di sini. Jadi satu Genesis Hero itu mahal banget lah. Jadi waktu itu aku investnya yang Demi Hero. Nah, Demi Hero ini income-nya kecil banget. Padahal waktu itu aku dapatnya super rare rare satu sama uncommon-nya satu. Income-nya kecil banget, tapi gas fee-nya itu luar biasa mahal. Bisa $4,5 kalau nggak salah sekali klik itu. Jadi hitung-hitung nggak cocok dengan nilai investasinya. Nah pas waktu aku masuk itu marketplace-nya belum buka nih. Marketplace belum buka, jadi ya aku mainin kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah pas marketplace demi marketnya buka langsung aku jual. Nah untung pas jual itu pas-pasan break even. Nah jadi bisa kita lihat di PuCoin ya history transaksi ya. Coin Epic Hero. Nah, ini wallet transaksiku ya. Jadi bisa dilihat nih aku beli tanggal 10 ya. Akhirnya marketnya open. Nah, jadi dia butuh Epic Hero sama Thorium. Jadi kita butuh Epic Hero dan Thorium untuk upgrade. Jadi waktu itu aku beli ini hampir 100 lebih US dollar. Thoriumnya juga hampir 100 lebih US dollar. Ketika marketplace-nya open tanggal 10 tanggal 20 ya sorry, tanggal 20 aku langsung jual Heroku. Pas-pasan break even setelah gas fee dan segala macam. Jadi ya cukup beruntung lah. Jadi ini Zong tapi setidaknya habis waktu 2 minggu tapi nggak habis duit ya teman-teman. Nah mungkin pengalaman teman-teman yang lain pas nyobain Epic Hero berbeda ya. Mungkin ada yang hoki atau yang beli Genesis Hero-nya dapat yang rarity-nya tinggi kali ya. Tapi aku cukup Zong main ini. Jadi aku sudah jual semua cut off. Oke, ini game Zong aku yang pertama. Oke. Nah, ini game kedua yang Zong itu ya, namanya itu Block Farm Club. Nah, ini sebenarnya di atas kertas ya, ROI-nya lumayan bagus banget. 7 hari kita bisa break even. Nah, cuma yang jadi masalah ternyata developernya Zong. Jadi kita bisa lihat chartnya dulu ya. Block Farm Club. Nah, ini dia. Nah, chartnya sih bagus nih. Ini aku masuk pas di sini tanggal 18. Masuk 31 US dollar ya. Current value-nya 3. Jadi ini cukup mengenaskan ya nasibnya ya. Nah, jadi ini tujuan sharing supaya jangan teman-teman terjebak dalam situasi yang sama.
Ya karena kita investasi itu tidak selalu win seperti bom kripto yang aku share ya itu hoki, tapi investasi itu bisa berugi juga. Ya ini kripto high risk, high reward. Disclaimer on ya ini cuma pengalaman pribadi aku, bukan anjuran ataupun saran untuk investasi ya. Nah bisa dilihat nih grafiknya lumayan bagus nih pas aku masuk itu harganya 1 komaan ya. Sempat naik tinggi terus stay di 3,94 US dollar selama beberapa hari. Nah habis itu boom, nilai koinnya jatuh dan masalah terbesarnya adalah kita cuma bisa withdraw seminggu sekali. Seminggu sekali, habis itu nggak semuanya di withdraw barengan. Jadi dia kayak kumpulin siapa yang masukin withdraw duluan di minggu itu akan koinnya akan masuk duluan, habis itu ikut antrian gitu. Jadi yang dapat koinnya duluan, ya dia bisa jual duluan. Nah sekali dijual langsung harganya jebuk. Nah, inilah namanya orang itu tamak ya. Jadi aku nggak terlepas dari itu juga. Jadi ketika di sini kita lihat ya chartnya ya 1 hour ya biar kelihatan lebih jelas. Mana. Nah, dia udah turun lama, habis itu di tanggal 5 November kemarin kelihatan kayak wah, ini kayaknya mau rebound nih. Kayaknya waktu yang tepat karena di sini emang aplikasinya bermasalah terus. Terus di sini jadi di sini itu kelihatan ada perbaikan sistem ya. Ya udah, akhirnya aku pikir dia mau rebound, aku buy lagi. Terus aku beli tanaman ini, aku beli ini. Kita di offer, dia ada itu namanya Moonpack 800 BFC. Ya udah, akhirnya aku beli BFC-nya, aku beli Moonpack ini. Nah, Moonpack itu kita dapat ini ekstra satu plot land sama ada item yang belum bisa dipakai di sini my depot itu kita ada kelihatan itu sama ini 2 random item ini nggak tahu apaan, nggak bisa diklik, nggak bisa ngapa-ngapain nih. Habis itu langsung drag lagi. Nah ini aku kasih lihat wallet transaction-nya ya. Awalnya beli 17, 1 minggu secara koin bisa break even kemarin. Tapi aku nggak cash out ya semuanya. Cuma coba 10 BFC aja aku cash out terus aku jual harganya sudah turun sisa 0,7 sen. 0,7 US dollar. Nah, 2 ini kemarin pas kayaknya udah mau naik, beli lagi. Price-nya 350. Current value-nya mengenaskan. Oke, ini zong yang kedua nih ya, teman-teman. Nah, ada satu lagi. Yang satu lagi kayaknya setengah zong ya. Nah, yang ketiga ini ya namanya itu Battle Hero. Nah, jadi Battle Hero itu dia ada gameplaynya ya, tapi sekarang masih ke seperti staking istilahnya gitu. Jadi kita beli chestnya, petinya, bisa dapat hero, bisa dapat senjata. Nah, kalau beli dua-duanya dapat diskon. Jadinya kalau beli satu-satu 900, kalau beli satu pasang dapat 1440. Nah, hero-nya ini ada dia punya senjatanya gitu loh. Jadi ada rarity-nya juga. Nah, nanti dia ada angka di pojok. Karena ini emang websitenya agak lambat ya loadingnya. Tapi dia ada angka di sini. Nah, kalau semakin tinggi angkanya itu semakin tinggi tingkat kelangkaannya gitu. Nah, jadi ada common, low rare, rare, epic, legend, mythic ya biasa lah ya ini ya. Habis itu hero-nya kita trend.
Nah, muncul ya di sini ya. Nah, ini ada angka-angkanya. Semakin tinggi angkanya, ini biru tua berarti dia termasuk rare ya. Nah, jadi sekali kita masukin hero, kita masukin senjata, terus kita tekan trend. Nah, 7 hari rewardnya akan dikasih ke kita. Nah, rewardnya itu 1, 2, 20 untuk yang rarity-nya tinggi. Nah, semakin tinggi angkanya, rewardnya semakin tinggi juga. Nah, yang ini paling tinggi, ini kedua, ini ketiga, nah ini keempat. Nah, ini seolah-olah lumayan nih, teman-teman. Seolah lumayan karena dia rewardnya ini 1236 ini dalam bentuk token dia yang in game, token in game dia. Eh, yang ini ya, yang ini. Yang ini token in game dia, yang ini Battle Hero token. Battle Hero token tuh ini BATH ya. Nah, ini harganya sekarang 0,048. Nah, ini tokennya dia. Jadi token perak sama token emas ya istilahnya. Jadi token perak ini 5 token perak sama dengan 1 token BATH. Jadi ini 1220 itu tokennya yang silver. Jadi kurang lebih ini dapat itu sekitar 240 ya. 244 BATH. Nah, jadi kurang lebih dapatnya itu sekitar kalau kita kali 0,048 sekitar 10 US dollar per 7 hari. Tapi yang masalahnya yang bikin dia agak zonk ya bagi saya ini ya, agak zonk karena gas fee-nya ini luar biasa mahal untuk klaim dia trend dan nanti untuk trend dia balik. Karena ini setelah dia 7 hari kita klaim trend, rupanya dia balik lagi ke kita punya chest. Jadi kita harus masukin lagi ke sini dan kita klik trend ulang. Nah, prosesnya ini gas fee-nya itu hampir 4 sampai 5 US dollar. Jadi kebayang nggak sih zongnya itu dapat 10 US dollar tapi gas fee-nya 4 sampai 5. Itu kalau yang ini ya. Nah, kalau yang 936 441 sama yang ini, waduh, itu ini nggak ketolong. Mendingan kita nggak trend karena setelah trend habis uang kita untuk bayar gas fee, nggak nutup cover. Sebenarnya aku waktu gacanya 5 pasang. Jadi aku di sini masih ada hero-nya nih. Cuma dia load-nya lama banget. Nih, aku masih ada satu. Aku masih ada satu, tapi aku nggak pakai karena kalau kita pakai rewardnya cuma 81. 81 bagi 5 itu cuma sekitar 15 atau 16 silver. 15 atau 16 ini ya, gold coin-nya ya. Kali 0,48 jadi nggak nyampe 1 US dollar. Nggak nyampe 1 US dollar bayar gas fee-nya hampir 4 atau kadang 4 lebih ya. Jadi makanya aku bilang ini setengah zonk ya. Tapi kalau hokinya bagus, dapat yang rarity-nya tinggi ya masih bisa lah cuan. Tapi lambat banget, balik modalnya lama banget. Makanya ini nggak zonk beneran tapi setengah zonk. Oke teman-teman. Nah jadi untuk investasi kita di NFT games itu harus kerjakan kita punya PR deh di research. Karena nggak sedikit juga modal yang kita keluarkan untuk main game ini. Ya walaupun ini play to earn, tapi modal yang kita keluarkan nggak sedikit dan belum tentu bisa balik semua. Ya, oke teman-teman jangan lupa di subscribe, di like. Nanti kita akan buka hero rescue kita ya kalau subscribernya udah 200. Oke, thank you semuanya.